Di tengah kekacauan dan kebusukan moral masyarakat, Nabi Nuh melangkah keluar dari rumahnya dan menatap langit. Ya Allah, bimbinglah kami, doanya dalam hati. Nabi Nuh berjalan melewati pasar, melihat para pedagang yang sibuk menjual barang-barang mereka. Namun di antara kehebohan itu, ia merasakan adanya sesuatu yang salah, sebuah gangguan dalam keseimbangan alam. Mengapa kau begitu murung, Nuh? Tanya seorang pedagang bermata tajam. Apakah langit gelap tak mencuri senyummu? Nabi Nuh menatapnya, tidak ada senyumku yang dicuri, tetapi juga kedamaian umat ini. Sesuatu yang besar akan datang, dan kita semua harus siap. Pedagang itu tertawa, selalu saja kau membawa berita buruk. Berdaganglah, dan mungkin hatimu akan lebih gembira. Nabi Nuh menggelengkan kepalanya, tidak semua harta adalah emas dan perak saudaraku. Ada harta yang lebih berharga, yaitu hidayah dari Yang Maha Pencipta. Malam itu, Nabi Nuh berdoa dengan lebih khusyuk dari biasanya. Dan di saat itulah, ia menerima wahyu dari Allah untuk membangun sebuah bahtera. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia juga tahu bahwa bahtera itu tidak hanya akan menjadi sarana untuk menyelamatkan umat manusia, tapi juga semua makhluk yang ada di bumi. Tak lama setelah itu, Nabi Nuh memanggil seluruh anggota keluarganya dan para pengikut setianya. Sesuatu yang besar akan terjadi, ujarnya dengan mata yang penuh kepastian. Kita diberi tugas oleh Allah untuk membangun sebuah bahtera. Bahtera ini akan menjadi simbol keimanan kita, harapan kita, dan masa depan kita. Seorang dari pengikutnya bertanya, tapi mengapa harus kita ya Nabi? Apa yang akan terjadi? Nabi Nuh menatapnya, akan ada sebuah bencana yang menghapus semua keburukan dari muka bumi ini. Kita, yang memilih jalan Allah, akan selamat. Tetapi tugas kita tidak hanya menyelamatkan diri kita sendiri, kita juga akan menyelamatkan seluruh makhluk hidup yang akan kita bawa dalam bahtera itu. Mereka yang mendengar perkataannya, merasakan getaran di hati mereka, sebuah perasaan yang menggabungkan antara rasa takut dan harapan. Tapi di atas semua itu, mereka merasa siap. Mereka siap menghadapi apapun, asalkan mereka bersama Nabi Nuh, pemberi petunjuk dan harapan. Dan begitulah, di bawah langit yang semakin mendung, mereka mulai membangun bahtera keselamatan, bahtera yang akan membawa mereka melewati badai kehidupan, menuju ke tempat yang lebih baik, sesuai dengan kehendak Allah. Namun apa yang akan terjadi selanjutnya, tak seorang pun tahu. Dan dalam ketidaktahuan itu, muncul berbagai cobaan dan hikmah, yang akan menguji mereka semua hingga titik terjauh dari keimanan dan ketabahan mereka. Taruh kayu itu di sebelah sana, dan jangan lupa mengikatnya dengan kuat, teriak Nabi Nuh kepada para pengikutnya yang sedang sibuk membangun bahtera. Hawa di sekitar bahtera memang terasa berbeda, penuh dengan getaran kegembiraan dan juga ketakutan. Kayu-kayu besar diletakkan satu persatu, dibentuk menjadi sebuah bahtera yang akan menjadi simbol keselamatan. Apa benar ini akan cukup besar untuk kita semua termasuk hewan? Tanya Ham, salah satu putra Nabi Nuh sambil mengusap keringat dari dahinya. Ini akan cukup besar sesuai perintah Allah. Kita harus percaya pada kebesarannya, jawab Nabi Nuh dengan penuh keyakinan. Tetapi bukan hanya pengikut setia Nabi Nuh yang hadir. Di pinggiran lokasi pembangunan, sekelompok orang berdiri dengan ekspresi sinis dan penuh kebencian. Apa yang kau bangun ini, Nuh? Apa ini kapal untuk membawa kegilaanmu? Ejek salah satu dari mereka. Nabi Nuh menatap mereka dengan mata yang tenang. Ini adalah bahtera keselamatan, untuk semua yang memilih untuk percaya. Kau masih punya waktu, bergabunglah dan selamatkan dirimu serta keluargamu. Orang-orang itu tertawa terbahak-bahak. Keselamatan? Asal kamu tahu Nuh, dunia ini selalu penuh dengan masalah, dan satu bahtera kayu saja tidak akan mengubah apa-apa. Nabi Nuh kembali fokus pada pekerjaannya sambil bergumam, mereka yang mengejek hari ini, mungkin akan menangis besok. Biarkan mereka, kita punya tugas yang harus diselesaikan. Beberapa waktu berlalu, dan bahtera itu mulai menunjukkan bentuknya. Kabar tentang apa yang dilakukan Nabi Nuh menyebar, dan banyak yang mulai mempertanyakan keputusannya. Meski demikian, ia dan para pengikut setianya tetap melanjutkan pekerjaan itu dengan penuh dedikasi. Kemudian tiba saatnya, untuk memilih hewan yang akan ikut dalam bahtera itu. Nabi Nuh berdoa, meminta petunjuk dari Allah. Tak lama kemudian, berbagai jenis hewan mulai datang secara alami ke arah bahtera, mulai dari singa, gajah, burung, bahkan serangga. Subhanallah, ucap salah seorang pengikutnya, ini benar-benar sebuah mukjizat.
Nabi Nuh mengangguk, semua ini adalah kehendak Allah, tapi ini baru permulaan. Kita harus mempersiapkan diri untuk perjalanan yang tidak akan mudah. Pada akhirnya, bahtera itu selesai. Pengikut-pengikut Nabi Nuh, beserta berbagai jenis hewan, mulai memasuki bahtera itu satu persatu. Setiap sudut diisi sesuai instruksi yang diberikan kepada Nabi Nuh melalui wahyu. Nabi Nuh menatap bahtera itu, merasakan berat tanggung jawab yang ada di pundaknya. Namun ia tahu, ini semua adalah bagian dari rencana Allah, rencana yang akan menguji iman, kekuatan, dan akhirnya memberikan hikmah kepada mereka semua. Tetapi sebelum bahtera itu benar-benar berlabuh, sebuah masalah muncul yang akan menguji kesabaran dan kepercayaan mereka semua. Tak lama setelah bahtera itu siap berlabuh, awan hitam mulai menutupi langit, dan hujan pun turun dengan derasnya. Bahtera itu mulai mengambang, menandakan awal dari perjalanan yang tidak pasti. Namun dengan kehadiran Nabi Nuh, semuanya merasa sedikit lebih tenang. Ingatlah, ini semua adalah bagian dari ujian Allah. Jangan khawatir, kita berada di bawah lindungannya, kata Nabi Nuh, berusaha memberi semangat kepada para penumpangnya. Hari-hari pertama di bahtera berjalan dengan cukup lancar. Orang-orang beribadah, berdoa, dan membaca kitab-kitab suci. Hewan-hewan tampaknya juga menyesuaikan diri dengan lingkungan baru mereka. Tetapi masalah mulai muncul saat bahtera itu benar-benar terisi penuh, tak hanya oleh penumpang manusia dan hewan, tetapi juga oleh kotoran yang mereka hasilkan. Ya Nabi, kita mulai kehabisan uang. Kotoran hewan menumpuk dan menimbulkan bau yang tidak sedap, keluh Eres, salah satu pengikut setia Nabi Nuh. Nabi Nuh memandang sekeliling bahtera, memahami kekhawatiran pengikutnya. Baik, aku akan meminta petunjuk dari Allah, jawabnya seraya menarik napas panjang. Eres mengangguk, kita percaya padamu ya Nabi. Nabi Nuh memisahkan diri dari yang lainnya, dan memulai doanya. Tak lama kemudian, ia merasakan sebuah wahyu turun, memberi instruksi yang sangat spesifik. Apa yang Allah perintahkan ya Nabi? Tanya Ham saat Nabi Nuh kembali. Kita diperintahkan untuk memeras ekor gajah, jawab Nabi Nuh dengan wajahnya tampak sangat serius. Para penumpang saling berpandangan, bingung namun penuh kepercayaan. Mereka membawa gajah yang ada ke tengah bahtera, dan Nabi Nuh mulai melakukan apa yang telah diperintahkan. Semua mata terpaku, saat dari ekor gajah muncul dua makhluk kecil, babi jantan dan babi betina. Subhanallah, seru Eres. Nabi Nuh mengangguk, ini adalah kehendak Allah, mereka akan membantu kita. Para penumpang kembali terdiam, kali ini dalam kekaguman dan kepercayaan. Seolah-olah semua elemen di bahtera itu, manusia, hewan, dan bahkan kotoran, berkumpul untuk membentuk sebuah harmoni yang indah dan suci, sebuah manifestasi dari kebesaran Allah. Dan benar saja, babi jantan dan babi betina itu mulai bekerja. Mereka membersihkan kotoran dan memakannya, membuat keadaan di bahtera menjadi jauh lebih layak dan nyaman. Apa yang kita saksikan hari ini adalah mukjizat, ujar Nabi Nuh, dan mukjizat itu adalah bukti dari kasih dan kebijaksanaan Allah. Meski dalam bentuk yang tak terduga, Dia selalu ada untuk kita. Para penumpang mengangguk, hati mereka penuh dengan rasa syukur dan keimanan yang lebih dalam. Dalam bahtera itu, di tengah bencana yang mengerikan, mereka menemukan hikmah dan kasih dari Yang Maha Pencipta. Tapi mereka masih belum tahu, ada lebih banyak lagi hikmah dan tanda-tanda yang akan mereka temui dalam perjalanan mereka. Seiring dengan berlalunya waktu, para penumpang bahtera mulai terbiasa dengan rutinitas baru mereka. Meskipun babi jantan dan babi betina telah membantu mengatasi masalah kebersihan, ada pertanyaan yang mulai menggelisahkan beberapa orang. Ya Nabi, bolehkah saya berbicara? Ujar Liorah, seorang wanita muda yang selalu aktif dalam membantu kegiatan di bahtera. Tentu Liorah, ada yang ingin kau tanyakan? Mengapa Allah memilih babi untuk membantu kita? Bukankah babi adalah hewan yang diharamkan dalam ajaran kita? Tanya Liorah dengan penuh rasa ingin tahu. Nabi Nuh tersenyum, melihat keingintahuan muda itu sebagai sebuah peluang untuk berbagi hikmah. Pertanyaanmu sangat bagus Liorah. Allah memilih apa yang Dia kehendaki untuk mewujudkan kebaikan. Meskipun babi adalah hewan yang diharamkan, dalam konteks ini, mereka menjadi alat Allah untuk membantu kita. Wahyu dari Allah selalu membawa hikmah, meski kadang kita tidak mengerti segera, tambahan Nabi Nuh sembari lewat. Apa yang kau lihat sebagai kelemahan atau ketidaksempurnaan, bisa menjadi kekuatan dalam situasi yang berbeda, lanjut Nabi Nuh. Kita harus selalu ingat, bahwa Allah tahu apa yang kita tidak tahu. Liora mengangguk, merasa pencerahannya telah terjawab.
Terima kasih ya Nabi, saya merasa lebih memahami sekarang. Sangat baik Liurah, jangan pernah berhenti bertanya dan mencari hikmah, kata Nabi Nuh, memberinya senyum pengertian. Seiring berlalunya hari, suasana di bahtera itu menjadi semakin harmonis. Setiap individu, manusia maupun hewan, mulai memahami peran mereka dalam perjalanan suci ini. Dari gajah hingga babi, dari tua hingga muda, semua menjadi bagian dari mukjizat Allah yang lebih besar.